Kabur Aja Dulu. It literally means #just get out first. It's a hashtag gaining popularity among young Indonesians. Kabur aja dulu tuh bukan hanya sekedar tagar atau gimana, tapi kayak memang mereka tuh juga mengeluarkan unek-unek mereka nih yang emang udah nggak kuat banget sama pemerintah di Indonesia. Is the hashtag just the latest social media trend? Or does it uncover a deeper desire among young Indonesians to leave the country? When they look at what's available here versus what's available out there, they're of course enticed to go for opportunities elsewhere. And if so, is Indonesia at risk of a worsening brain drain? Gua ngerti kenapa banyak dan orang apatis sama politik. Wakil rakyat lebih tunduk sama partainya daripada rakyatnya sendiri. Korupsi merajalela, pemilu kayak kocokan arisan. Makanya nggak heran banyak yang bilang kabur aja dulu yuk karena muak melihat politik di Indonesia. Tapi justru disinilah ujian kita sebagai warga negara yang mencintai Ibu Pertiwi. Banyak kok politisi-politisi baik yang punya usulan program-program untuk kepentingan kita. Contohnya RUU perampasan aset, lalu reformasi kejaksaan di bidang hukum, dan program pemerintah seperti makan bergizi gratis dan sekolah rakyat untuk memberantas kemiskinan. Jadi, politik itu bukan ruang khusus untuk elit-elit semata, tapi ruang kita bersama untuk menyelesaikan masalah kita semua. Kalau menurut Mbak Sela, gimana? Ketika kamu bilang kabur aja dulu, yang kamu tinggalkan bukan cuma tugas, tapi juga produktivitas. Dalam ekonomi, satu orang kabur bisa menghambat alur kerja. Bayangin, kalau semua pelaku ekonomi berpikir begitu, apa jadinya roda ekonomi kita? Kabur itu nyaman, tapi bukan solusi. Karena ekonomi butuh keberanian dan kontribusi. Oleh karena itu, membangun ekonomi bangsa tidak cukup dengan hanya program dan kebijakan, tetapi juga perlu membentuk karakter warga negara yang sadar akan tanggung jawab kebangsaannya. Menanamkan wawasan kebangsaan menjadi kunci untuk mengubah sikap kabur aja dulu menjadi hadapi dan bangun bersama. Dengan begitu, bangsa ini tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga kuat secara ideologi dan identitas. Menurut saya, kalau masalah fenomena kabur aja dulu di bidang pendidikan itu kan memang banyak yang kabur ke luar negeri itu untuk cari beasiswa gitu kan ya, pendidikan biar dapat universitas yang prestis, biar gampang cari kerja di luar gitu kan. Walaupun gitu kan, seenggaknya kalau bisa sih balik ke Indonesia kan buat dukung pekerjaan di Indonesia. Di Indonesia juga nggak kalah itu kok, nggak kalah prestis kok pekerjaannya. Banyak yang bagus juga. Asal mau kembali kita sih senang banget gitu. Oke. Dibilang budaya kita makin pudar karena budaya barat. Justru itu narasi yang melemahkan diri sendiri. Budaya Indonesia itu bukan lemah. Ia besar, kuat, dan adaptif. Gamelan kita diakui UNESCO, batik dipakai di Paris, dan rendang masuk daftar makanan terenak di dunia. Jadi, kenapa harus merasa kalah? Westernisasi hanya jadi ancaman kalau kita sendiri berhenti menghargai apa yang kita punya. Masalahnya bukan budaya asing yang masuk, tapi budaya kita sendiri yang sering dianggap kuno. Padahal, budaya lokal bisa relevan, keren, dan mendunia. Asal kita berani membawanya ke depan, bukan sembunyi di belakang tren luar. Jadi, jangan takut ke barat-baratan, takutlah kalau kita berhenti membumikan budaya sendiri. Nah, setuju banget sama Mas Russell. Tapi selain isu sosial budaya, seringkali juga yang menjadi alasan untuk kabur aja dulu adalah masalah kebebasan berekspresi. Jadi di Indonesia tak jarang istilah-istilah seperti pencemaran nama baik, penghinaan, pengucapan ujaran kebencian itu membuat masyarakat takut dan enggan untuk mengutarakan pendapatnya, atau bahkan lebih ekstrim memilih untuk kabur aja dulu. Namun di sisi lain tak banyak dipungkiri juga banyak yang menyalahgunakan kebebasan berekspresi untuk
menyalurkan hoaks, melakukan ujaran kebencian, atau memprovokasi konflik SARA. Jadi kabur aja dulu untuk menemukan pengalaman baru terkait demokrasi atau kebebasan berekspresi memang baik, namun akan lebih baik jika itu dapat berdampak kepada bangsa kita. Dan sebenarnya tanpa kabur aja dulu, bisa loh kita menerapkan hal-hal seperti meningkatkan literasi digital, meningkatkan literasi hukum, meningkatkan pengetahuan tentang etika berpendapat, kritis terkait penegakan hukum di Indonesia, dan membudayakan budaya saling menghormati pendapat orang lain. Menurut Mbak Ratna gimana? Nah, bener tuh Mas Adi. Selain isu-isu itu, kita juga ada isu kesenjangan sosial. Contohnya seperti yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi kita suka lupa kalau itu semua terjadi karena kita memilih untuk diam. Ketika kita melihat ada ketidakadilan, kita mau bungkam, kita tidak mau terlibat, atau bahkan kita menutup mata. Padahal kita sebagai ASN, generasi penerus bangsa yang bekerja untuk rakyat, seharusnya kita bisa dapat memberikan solusi dan kita juga dapat berdiri untuk rakyat. Solusinya adalah kita harus mau bekerja dengan jujur, melayani secara adil, dan yang paling penting, kita harus berani bicara jika ada yang salah. Tidak perlu menunggu menjadi pejabat untuk membawa perubahan hebat. Lalu, gimana menurut Mas Torik? Menarik sekali pendapatnya Mbak Ratna. Masalahnya itu, kalau lukanya ada di dalam, pindah tempat pun belum tentu sembuh. Kalau dalam sisi psikologi, yang kita butuhin bukan cuma ruang baru, tapi cara buat berdamai sama diri kita. Burnout bisa datang di mana saja. Walaupun kita misalnya sudah pindah ke luar negeri, bisa saja itu tetap akan terjadi. Yang kita butuhkan itu adalah dukungan sosial, rasa punya makna, dan keterlibatan positif yang bisa bantu kita pulih. Bahkan, ini bisa kita lakukan tanpa harus kabur. Bisa dengan cara berinteraksi dengan tetangga, membantu tetangga mengikuti komunitas sosial, dan lain-lain. Mungkin bukan negerinya yang harus kita tinggalkan, tapi pola pikir kita yang harus kita ubah. Kalau hari ini kita bisa bertahan, mungkin kita bisa bantu orang lain bangkit juga. Karena kadang cara terbaik buat sembuh adalah dengan ikut membangun. Jangan putus asa. Bela negara dengan aksi. Ayo pulang. Mari bangun aja dulu. Cari solusi, bukan lari. Ayo kembali membangun negeri. Bukan kabur, tapi mencari solusi. Stop. Kabur aja dulu.